Halo, selamat datang di pembahasan kita. Kali ini, kita bakal bedah sebuah analisis yang jujur aja lumayan bikin tegang. Ini adalah sebuah skenario spekulatif tentang kemungkinan konflik besar antara Amerika Serikat dan Iran di tahun 2026. Dan yang lebih penting lagi, gimana dampaknya bisa mengubah dunia yang kita kenal. Oke, kita mulai ya. Analisis ini tuh dibuka dengan satu kalimat yang, langsung bikin kita ngerasa ada di tengah-tengah krisis. Bukan lagi soal berita startup atau ekonomi, tapi soal armada tempur yang bergerak di Teluk Persia. Suasananya udah kayak di film, tegang banget. Dan ini baru awalnya loh. Di bagian pertama ini, kita langsung diajak ke jantung masalahnya. Skenario ini bilang ketegangan yang udah puluhan tahun itu akhirnya sampai ke titik puncaknya. Ini bukan lagi sekedar perang proksi, yang mana mereka saling dukung kelompok lain dari belakang. Bukan. Ini skenario tentang konfrontasi langsung, skala penuh, yang mengancam tatanan dunia. Skalanya ini benar-benar masif. Coba deh bayangin, jutaan tentara Iran dimobilisasi. Di sisi lain, ribuan personel militer Amerika dikerahkan besar-besaran. Poin kuncinya di sini, ini bukan lagi pertarungan lewat perantara, ini dua raksasa berhadapan langsung. Dan yang jadi taruhannya? Pasokan energi seluruh dunia dan stabilitas geopolitik global. Gila kan? Nah, sekarang kita pindah ke bagian militernya. Dan disinilah ceritanya jadi makin menarik. Kenapa? Karena ini bukan cuma soal adu senjata, tapi adu filosofi perang. Benar-benar beda banget. Ibaratnya, ini pertarungan antara Goliat yang super canggih teknologinya melawan David yang cerdik banget memanfaatkan kondisi alam dan situasinya. Lihat deh perbandingannya, kontras banget kan? Di satu sisi ada Amerika dengan jet siluman generasi kelima, rudal yang presisi banget, dan penguasaan satelit. Tujuannya apa? Melumpuhkan komando lawan secepat mungkin. Nah, di sisi lain, Iran pakai geografi mereka yang penuh gunung sebagai benteng. Mereka pakai strategi yang namanya pertahanan mozaik, mengandalkan gerombolan drone dan serangan-serangan kecil tapi mematikan. Jadi apa sih sebenarnya pertahanan mozaik ini? Nah, ini kunci buat ngerti strategi Iran. Gampangnya gini deh, bayangin setiap provinsi di sana itu kayak satu unit tempur yang bisa jalan sendiri. Jadi kalaupun pusat komandonya dihancurkan, perang bakal tetap lanjut, menyebar di seluruh negeri. Inilah kenapa serangan kilat model shock and awe kemungkinan besar nggak akan efektif. Oke, cukup soal medan perang. Sekarang kita ngomongin sesuatu yang dampaknya pasti kena ke kita semua. Ya, dompet kita. Ekonomi. Soalnya konflik sebesar ini di Teluk Persia nggak akan berhenti di sana aja. Gelombangnya dijamin bakal menghantam setiap rumah tangga di seluruh dunia. Ini dia angkanya. Cuma satu angka, tapi ini adalah angka paling krusial dari semua skenario ini. 20%. 1/5 dari total pasokan minyak dunia itu lewat selat kecil ini, Selat Hormuz. Jadi selat ini tuh udah kayak urat nadi ekonomi global. Dan dalam skenario ini, urat nadi itu terancam putus. Terus gimana efek dominonya? Gampang banget ditebak. Dan serem banget. Pertama, kalau Iran terdesak, mereka hampir pasti akan blokade selat Hormuz. Itu senjata pamungkas mereka. Kedua, harga minyak langsung meroket gila-gilaan, bikin panik pasar dunia. Ketiga, resesi global jadi sesuatu yang hampir nggak bisa dihindari. Satu aksi di satu wilayah bisa memicu bencana ekonomi buat seluruh dunia. Ada kutipan dari sumber analisisnya yang menurut saya kena banget. Dibilang, ini bukan lagi tentang siapa yang menang di medan tempur, tetapi tentang siapa yang bisa bertahan dari kebangkrutan ekonomi global. Nah, ini dia. Pada titik ini, perangnya bukan lagi soal menang kalah secara militer, tapi soal siapa yang ekonominya paling kuat buat bertahan. Oke, pertanyaannya sekarang, apa perang kayak gini pasti terjadi? Nah, ternyata nggak juga. Analisis ini juga nunjukin kalau ada pelajaran dari sejarah dan semacam rem darurat di dalam sistem demokrasi yang bisa mencegah atau bahkan menghentikan konflik ini di tengah jalan. Pernah dengar istilah imperial overstretch? Ini konsep sejarah yang penting banget. Intinya, ini adalah kondisi di mana sebuah negara adidaya terlalu maksain diri, terlalu banyak proyek militer di luar negeri, sampai akhirnya ekonomi di dalam negerinya sendiri justru rontok. Ini semacam jebakan yang bisa menghancurkan sebuah kekuatan besar dari dalam. Biar gampang ngebayanginnya, coba pikirin deh biaya perangnya.
Setiap 1 triliun dolar yang dipakai buat bom dan rudal, itu artinya ada 1 triliun dolar yang gagal dipakai buat bangun rumah sakit, sekolah, atau benerin jalan di negara sendiri. Biayanya mahal banget, bukan cuma soal uang, tapi juga kesempatan yang hilang. Nah, rem darurat demokrasi itu apa aja sih? Macam-macam. Ada yang dari jalur hukum, kayak proses pemakzulan atau impeachment. Ada kekuatan dari parlemen atau kongres buat motong anggaran militernya. Dan mungkin yang paling kuat, yang kita lihat dari sejarah Perang Vietnam, adalah veto rakyat. Protes massa besar-besaran yang akhirnya bisa maksa pemerintah buat mundur. Oke, kita zoom out lagi, lihat gambaran besarnya. Kalau katakanlah konflik ini beneran kejadian dan berlarut-larut, dampaknya itu bukan cuma soal ekonomi, tapi juga geopolitik. Ini bisa jadi penanda akhir dari sebuah era di mana dunia didominasi satu kekuatan, dan awal dari tatanan dunia yang benar-benar baru. Dan ini mungkin salah satu dampak paling dahsyat, dedolarisasi. Maksudnya apa? Perang yang mahal dan panjang bakal menghancurkan kepercayaan dunia sama ekonomi Amerika. Akibatnya, negara-negara lain bisa jadi mulai ninggalin dolar sebagai mata uang cadangan mereka. Dan kalau itu terjadi, itu bakal jadi gempa tektonik di dunia keuangan global. Terus, kalau Barat melemah, siapa yang bakal ngisi kekosongan kekuasaan ini? Nah, disinilah skenario tentang tatanan dunia baru muncul. Aliansi-aliansi seperti BRICS bakal makin berpengaruh. Peta kekuatan dunia bisa digambar ulang, bergeser dari barat ke timur. Dan itu artinya akhir dari dunia unipolar, dunia yang didominasi satu kekuatan saja. Sebagai penutup, ada satu lagi kutipan yang nusuk banget dari analisis ini. Intinya, seorang pemimpin yang lebih mentingin ambisi militer di luar negeri daripada kesejahteraan rakyatnya sendiri, itu sama aja kayak lagi nulis surat kematian buat negaranya. Ini peringatan yang keras banget yang diambil dari banyak pelajaran sejarah. Jadi, pembahasan kita kali ini nggak akan ditutup dengan sebuah jawaban pasti. Justru, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita semua renungkan. Setelah kita lihat semua skenario ini, perang, ekonomi, geopolitik, apa sih sebenarnya ukuran sejati dari kekuatan sebuah bangsa? Apakah jumlah jet tempurnya? Atau jangan-jangan kesejahteraan dan stabilitas rakyatnya? Ini pertanyaan penting buat kita pikirkan.